Dewa Muda, Anda cepatlah periksa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Saya mengikuti instruksi guru saya. Bagaimana ini mungkin? Tabib Dewa Muda, tolong cepat selamatkan dia. Saya mohon. Tabib Dewa Muda Anda. Cepat. Darah hitam. Pembunuhan. Itu Anda. Anda membunuh Ketua Su. Tuan So menderita kekurangan energi vital dan darah. Saya akan segera melakukan akupuntur. Tuan So. Ketua Su, Anda sudah bangun. Ketua Su, itu orang ini. Dia memanfaatkan kekacauan barusan. Dia mencoba menyakiti Anda. Berkat Tabib Dewa Muda, dia bertindak tepat waktu. Ketua Su, Anda sama sekali tidak boleh membiarkan dia pergi. Wenti menderita kekurangan energi vital dan darah yang parah. Ketika saya menusukkan jarum barusan, itu hanya untuk menahan perkembangan cedera. Secara logika dia seharusnya tidak bangun secepat ini. Kecuali, seseorang menggunakan jarum jiwa mendalam 9 revolusi. Mungkinkah dia? Apakah kamu tahu tentang jarum jiwa mendalam 9 revolusi? Benda apa itu? Anda bahkan tidak tahu tentang jarum jiwa mendalam 9 revolusi. Itu benar-benar menggelikan. Itu adalah teknik pamungkas dewa medis. Itu dipuji sebagai seni terkenal di bidang medis. Sepertinya saya terlalu memikirkan banyak hal. Itu hanya kebetulan tadi. Terima kasih Tabib Dewa Muda atas penyelamatan Ketua Su. Ketua Su, Jinping hanyalah narapidana kamp kerja paksa. Cepat cari seseorang untuk menangkapnya. Lupakan saja, anak muda. Ketika bertingkah laku di masa depan, Anda harus bersikap rendah hati dan sederhana. Jangan sombong lagi. Tabib Dewa Som, apakah masih ada kesempatan untuk menyelamatkan saya dari penyakit ini? Pada upacara penerimaan murid besok, banyak ramuan obat berharga akan dilelang. Tabib Dewa Sho juga akan hadir. Pada saat itu, saya akan memohon kepada guru saya. Selama dia bertindak, kamu masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Guru, saya sudah menyiapkan segalanya sejak lama. Sulung Dewa Pengobatan Hutan Aprikot. Menunggu Anda keluar, tapi Anda baru muncul sekarang. Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang tidak pantas? Upacara penerimaan murid itu dan Song Wenwen. Apa yang terjadi dengan mereka? Guru, upacara penerimaan murid itu secara khusus untuk mengumpulkan ramuan obat berharga dari seluruh dunia. Selamat guru atas pembebasan Anda dari penjara. Mengenai Song Wenwen itu, saya pikir dia memiliki bakat yang bagus. Dan dia cantik. Saya berpikir bahwa setelah Anda keluar, Anda harus memiliki seseorang yang perhatian di sisi Anda untuk merawat Anda. Jadi saya hanya... Kamu benar-benar peduli dengan urusanku. Song Wenwen itu punya bakat biasa-biasa saja. Dia tidak pantas menjadi cucu muridku. Mengenai menjadi istriku, dia terlalu galak. Aku tidak menyukainya. Mari. Guru, ini adalah teratai tarian salju yang dipersembahkan oleh Song Wenwen. Usianya lebih dari 100 tahun. Mohon dilihat. Penampilannya biasa-biasa saja. Guru, Song Wenwen ini adalah murid yang paling menonjol dari Sekte 100 Obat generasi ini. Agar dia bisa menjadi murid Anda, Sekte 100 Obat juga akan pada perjamuan malam ini menawarkan teratai tarian salju berusia 1000 tahun. Guru, bagaimana kalau memberinya kesempatan lagi? Teratai tari salju berusia 100 tahun ini dapat menghambat sel kanker di tubuh Lingling. Jika ada yang berusia 1000 tahun, itu bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengamatinya lagi. Tapi jika dia gagal memanfaatkan kesempatan itu lagi, maka jangan salahkan aku. Terima kasih guru. Seduh itu. Baiklah. Simpanlah. Baiklah. Benar. Sesuatu 9 revolusi itu. Jarum sesuatu. Sebenarnya apa itu? Kudengar itu adalah teknik medismu yang tertinggi. Guru, itu masih jarum latihan paling dasar yang Anda ajarkan kepada saya. Ini semua salah Xiaoming. Saya telah mempermalukan sekte. Saya telah gagal dalam bimbingan guru. Saya memohon ampunan guru. Jadi itu hanya jarum latihan yang paling dasar. Pantas saja aku belum pernah mendengarnya. Guru mohon maafkan saya. Cukup. Bangunlah. Setelah perjamuan penerimaan murid selesai, aku akan menilai kemampuan medismu. Sekali lagi. Ya, selamat. Jinping, mengapa Anda di sini? Apa tujuanmu? Apa yang Anda pegang di tangan Anda? Kotak ini, bukankah itu teratai tarian salju? Bahan obat yang dipersembahkan oleh dokter ajaib muda Song kepada Ketua Shou? Apakah ini bahkan perlu dikatakan? Dia pasti mencurinya. Jinping, Anda benar-benar tidak punya rasa malu lagi.
Anda tidak hanya menyelinap ke perjamuan, Anda bahkan berani mencuri bahan obat. Seseorang, tangkap pencuri itu. Hentikan. Hari ini adalah perjamuan penerimaan murid saya. Saya tidak ingin ada komplikasi. Obat ini, milik Sekte 100 obat saya. Serahkan. Saya akan mengampuni hidupmu. Tabib Dewa Muda Song. Anda sangat baik. Seseorang seperti ini harus ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Adik kecil, teratai tarian salju ini tak ternilai harganya. Beraninya kau mencurinya. Sesuatu seperti ini, dan kamu menyebutnya harta suci. Ini dia. Jingping, Anda punya banyak keberanian. Teratai tari salju ini sangat berharga. Tak ternilai. Seseorang seperti Anda tidak pantas memilikinya seumur hidup Anda. Itu adalah hanya sekte medis kelas atas seperti Sekte 100 obat pantas memilikinya. Benar, hanya mantan narapidana. Mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Jingping, kamu pernah berpura-pura menjadi tabib dewa dan menipu orang lain. Hampir menyebabkan Tuan Su kehilangan nyawanya. Kali ini kamu mencuri obat berharga dan menolak untuk mengembalikannya. Hari ini, saya harus memberimu hukuman. Adik kecil, masalah ini belum berkembang sampai titik tidak bisa ditebus lagi. Anda seharusnya menyerahkan ramuan obat dan meminta maaf kepada Tabib Dewa Song. Tabib Dewa Muda Song, mari kita cepat tangkap dia. Jangan buang waktu, kunci dia di penjara. Hukum dia penjara seumur hidup. Kamu menginginkan teratai tari salju ini. Baiklah, tapi jika kamu mau, aku mengambilnya kembali. Kamu harus memohon padaku sambil berlutut. Sungguh konyol. Otak Jingping pasti sudah ditendang keledai. Memohon kepada Tabib Dewa Muda untuk mengambilnya kembali sambil berlutut. Tabib Dewa Muda Song akan menjadi murid Ketua Zhou dan bahkan belajar teknik hutan aprikot yang terkenal. Jenius jarum jiwa mendalam 9 revolusi. Berlututlah, memohon padamu. Anda pikir Anda siapa? Aku. Saya adalah penerus Sekte 100 obat. Di masa depan saya akan menjadi murid pribadi Dewa Pengobatan Xiaoming. Dasar sampah. Berani menyuruhku memohon padamu. Jingping, tidakkah kamu berpikir kamu seperti badut? Anda mencuri dan bertindak tanpa sopan santun, mengganggu perjamuan penerimaan murid. Keluarga Hong dan keluarga Luo tidak akan pernah berdamai dengan Anda mulai sekarang. Di Hongcheng, Anda bahkan tidak akan menemukan pekerjaan membersihkan toilet. Mungkin ditemukan. Berani menyinggung Sekte 100 obat. Siang pewaris ciutan hutan aprikot. Semuanya, maafkan kekasaran saya. 3.000 apotek ciutang di negara Huaxia. Dengan ini menyatakan, Jiangping dan anjing, ciutang saya tidak akan pernah mengobati. Sampah jenis ini, hutan aprikot saya, menganggapnya sebagai aib. Sekelompok semut, bahkan tidak bisa menyanjung dengan benar. Sandiwara hari ini harus berakhir. Semua tindakanmu hari ini, di mataku, benar-benar bodoh. Bukankah kalian semua bertanya siapa aku? Baiklah, hari ini aku akan memberitahumu. Ramuan obat yang kau tawarkan ini, teratai tarian salju berusia 1000 tahun. Para wanita, dan seluruh jamuan penerimaan guru ini. Aku bisa melakukan apapun yang aku suka dengan. Kau beritahu aku siapa aku. Dia tidak berpikir bahwa dia adalah ketua Zhou, bukan? Apakah dia gila? Berpikir perjamuan penerimaan guru ini diadakan untuknya. Jingping, bagus sekali. Kamu telah benar-benar membuatku marah. Kamu bahkan berani mengaitkan dirimu dengan guru saya, Tabib Dewa Zhou. Hari ini kamu akan membayar harganya atas ketidaktahuanmu. Pengawal, tangkap dia. Ketua Xiaoming tiba. Ketua Xiaoming tiba. Setelah melihat token ini, seolah-olah Tabib Dewa Zhou sendiri hadir. Salam kepada Tabib Dewa Zhou, Jiangping. Anda telah melihat token itu. Mengapa kamu tidak membungkus? Dekret lisan Divine Show mengenai peristiwa yang terjadi hari ini. Dia sangat tidak senang mengenai penerimaan Song Wenwen sebagai murid. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Oleh karena itu perjamuan penerimaan murid hari ini dibatalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada beberapa kesalahpahaman di sini. Pasti bocah Jiangping itu yang mengganggu perjamuan, menyinggung Divine Show. Itulah sebabnya Divine Show membatalkan perjamuan penerimaan murid ini. Karena merusak perjamuan penerimaan guru. Bahkan jika Anda dipotong menjadi 1000 keping, Anda tidak akan luput dari kesalahan. Jika Anda pintar, Anda harus bunuh diri untuk meminta maaf. Ini adalah perbuatannya sendiri. Dia yang menanggung akibatnya. Dasar bocah, aku akan membunuhmu. Kamu mencuri obat berhargaku. Namun saya dengan baik hati mengampuni hidupmu. Kamu seharusnya bersyukur dan melarikan diri. Sebaliknya kamu menghancurkan teratai tarian salju 1000 tahun. Bicara, mengapa kamu melakukan ini? Jika seseorang tidak belajar, mereka tidak tahu kebenaran. Kau hanya mempelajari beberapa keterampilan dangkal. Namun kau bertingkah sombong, mengandalkan kekuatan orang lain. Jika itu orang lain, mereka tidak akan menerimamu sebagai murid. Omong kosong. Anda pikir Anda siapa? Guru Tabib Dewa Muda. Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara tentang dia seperti itu? Adik kecil cepat berhenti bicara. Peluru-peluru ini
Mereka tidak punya mata. Dokter Ajaib Song adalah yang paling tabib berbakat. Divine Shu menerimanya sebagai murid dan mewariskan ajarannya. Awalnya adalah kisah yang indah, tapi kau bocah merusaknya. Kamu adalah pendosa terhadap bangsa Huaxia. Pendosa. Semuanya, saya pikir bocah ini adalah mata-mata musuh. Dia harus dieksekusi di tempat untuk mencegah masalah di masa depan. Dokter Ajaib, tolong ampuni nyawanya. Pemuda ini masih muda dan bodoh. Pelanggarannya tidak pantas dihukum mati. Kau ingin membunuhku. Bagaimana? Apakah kamu takut? Demi Tuan Sok, saya akan mengampuni hidupmu hari ini. Dokter ilahi muda berhati baik dan telah mengampunimu. Mengapa kamu tidak cepat berlutut, bersujud dan mengungkapkan rasa terima kasihmu? Membuatku berlutut. Anak muda, kamu mengganggu upacara magang dokter ilahi muda. Bagaimanapun juga, kamu harus meminta maaf kepada dokter ilahi muda. Lupakan saja. Permintaan maaf dari orang rendahan seperti ini tidak berarti apa-apa bagi saya. Kebaikan saya sudah habis. Saya tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tabib Dewa Muda, apakah Anda membiarkannya pergi begitu saja? Tugas paling mendesak saat ini adalah pergi ke Gunung Kabut Awan dan menjelaskan dengan jelas kepada Tabib Dewa. Siapa kalian semua? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah kamu menyerahkan teratai tarian salju 1000 tahun. Teratai tarian salju 1000 tahun. Itu adalah obat suci sekte 100 obat saya. Bagaimana kami bisa menyerahkannya kepadamu? Serahkan obatnya, atau mati. Menilai dari pernapasan dan aliran energi kedua orang ini, mereka berdua adalah master. Jika kita benar-benar bertarung, saya pasti tidak akan bisa menandingi mereka. Saya hanya bisa mengandalkan serangan diam-diam. Berhentilah melawan. Kamu bukan tandingan kami. Serahkan obat suci itu dengan patuh untuk menghindari penderitaan fisik. Wanita ini benar-benar berani melukai kami. Kita harus memberinya pelajaran. Menurut pendapatku kita harus memotong salah satu lengannya untuk memaksa sekte 100 obat menyerahkan teratai tarian salju. Siapa kamu? Kau tidak pantas untuk tahu. Sungguh sombong. Hentikan. Dasar penjahat yang memanfaatkan bahaya orang lain. Saya seorang murid Song Wenwen. Apa yang kamu coba lakukan? Guru? Guru? Ada apa? Begitu saya tiba, saya melihat mereka berdua tergeletak di tanah. Bocah ini mencoba mengambil keuntungan dari Anda. Terima kasih guru karena telah menyelamatkan hidup saya. Jika guru tidak turun tangan untuk membantu hari ini, Wen pasti sudah mati di sini. Su Ming bahkan tidak setuju untuk menerimamu sebagai murid. Jadi kepada siapa sebenarnya kau berguru? Hak apa yang Anda miliki untuk membicarakan guru saya? Guru saya adalah seorang murid yang ditunjuk secara pribadi oleh Show Ilahi menjadi dokter ilahi tingkat nasional. Sudah di depan mata. Guru, anak ini tidak menghormati Anda terlebih dahulu dan kemudian menghina Show Ilahi. Mohon izinkan saya membunuhnya. Tidak perlu. Untuk berkelahi dengan orang seperti ini, kita hanya akan kehilangan status kita. Aku dengan baik hati menyelamatkan nyawa gurumu, tapi kau ingin membunuhku. Lihatlah, apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya? Menurut apa yang Anda katakan, kedua orang ini mustahil dibunuh oleh Anda, Jingping. Sebelum Anda menyombongkan diri, Anda harus menimbang kemampuan Anda sendiri. Apakah Anda bahkan percaya kata-kata ini sendiri? Jingping, Anda adalah orang yang merusak perjamuan magang guru saya, Jingping. Guru saya dengan baik hati membiarkan Anda pergi. Tetapi Anda tidak hanya tidak tahu berterima kasih, Anda juga mengklaim jasa Zhou Ilahi. Sama sekali tidak tahu malu. Sepasang orang bodoh. Anda, Jingping, jika Anda mencoba menggunakan metode ini untuk menarik perhatian saya, maka Anda menggunakan metode yang salah. Seseorang seperti Anda tidak akan pernah menarik minat saya. Seseorang sepertimu. Bahkan jika kau telanjang bulat dan dikirim ke hadapanku, aku bahkan tidak akan melirikmu. Jadi Anda hanya seorang petugas kebersihan. Saya pikir Anda adalah orang penting. Seseorang dengan status Anda bahkan tidak layak membawa sepatu guru saya. Kau gila. Anda, Jingping, saya lihat Anda memiliki bakat. Jika Anda bersedia bersujud dan mengakui kesalahan Anda kepada saya mungkin mempertimbangkan untuk menjadikan Anda murid. Setelah 10 atau 8 tahun kerja keras, mungkin Anda bisa menjadi dokter biasa. Belum lagi kau. Bahkan Su Ming, di mataku, bukan apa-apa. Anda. Mungkinkah bahwa dia benar-benar menyelamatkan saya? Bagaimana itu mungkin? Guru,
Seseorang seperti dia bahkan tidak layak untuk menjadi murid dasar di sekte 100 ramuan kami. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan Anda? Jiangping, jika kau ingin menyelamatkan adikmu, bawa 3 juta ke klub Platinum. Ling. Ini tuan muda keluarga Kir. Aku benar-benar tidak tahu kenapa kau begitu keras kepala. Kemampuan apa yang dimiliki oleh kakakmu narapidana yang baru dibebaskan itu? Mungkin miliki. Ikuti Tuan Chang, dan aku jamin kau akan menjalani kehidupan mewah. Tuan Chang orang kedua di geng Harimau Hitam. Ling. Kakak, Bukankah ini Jiangping? Kudengar, kamu membuat keributan di perjamuan magang dokter ilahi kecil di siang hari. Sepertinya, kamu telah membuat kemajuan di penjara. Kalau begitu 3 juta yang kamu hutang padaku, harus diselesaikan juga. kita berutang pada Qin Wei 200.000 untuk biaya pengobatan. Dia berutang uang pada Tuan Chang. Jadi dia menggunakan kita untuk membayar utang itu. Dengan bunga berbunga itu. Jadi kau menjalankan penipuan pinjaman berbunga tinggi. Nah, apakah kamu mencoba menyangkal hutang itu? Tuan Chang. Tuan Chang, aku akan ikut denganmu. Tolong lepaskan kakakku. Jangan sakiti dia. Jangan khawatir Ling. Orang-orang ini tidak bisa menyakitiku. Jiangping, Tuan Chang ini adalah asisten yang cakap dari geng Harimau Hitam. Jika kau menyinggungnya, kau tidak akan melihat Hongqiang, matahari besok. Jadi kau bawahan Hu Xiao. Baiklah. Kalau begitu, besok aku akan meminta Hu Xiao secara pribadi mengantarkan 3 juta ini kepadamu. Jiangping, berhenti menyombong di sini. Tuan Hu adalah kaisar bawah tanah Hongqiang. Apakah dia seseorang yang bisa kau perintah? Itu karena kau belum melihat. Dia memijat kakiku dan menyajikan teh untukku sebelumnya. Tuan Hu menyajikan teh untukmu. Jiangping, kau pikir kau ini siapa? Tuan Hu, apakah dia akan bertingkah seperti pesuruh dan menyajikan teh untukmu? Kamu ini siapa sebenarnya? Beraninya kamu mengatakan Master Hu seperti kacung? Tuan Chang, aku sedang memarahi anjing ini. Anak buah Hu Xiao berani bersikap begitu sombong. Sepertinya saat di penjara, aku masih membiarkannya mendapatkan waktu yang terlalu nyaman. Sialan kau dasar bajingan. Beraninya kamu mengejek Master Hu. Apakah kamu tahu cara menulis kata mati? Tuan Chang, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk melepaskan kakakku. Jangan sakiti dia. Tolong lepaskan kakakku ya. Enyahlah. Ling. Hari ini, tepat di depanmu, aku akan mengambil adikmu, lalu mematahkan kakimu, dan melemparkanmu ke sungai pujian untuk memberi makan ikan. Benarkah? Jangan mendekat. Jiangping, kau gila. Kau berani memukul seseorang dari geng Harimau Hitam. Apa kau bosan hidup? Biar ku beritahu sesuatu. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak hanya akan gagal menyelamatkannya. Jika kamu tidak berlutut di hadapanku selama 3 hari 3 malam, jangan pernah berpikir aku akan mengampunimu. Lepaskan aku. Ling, kau pulanglah dulu. Aku akan segera menyusul. Tapi kakak, Pulanglah. Besok, ambil uang yang kau tipu dari keluargaku. Berlutut dan antarkan ke depan pintuku. Kalau tidak, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat yang utuh. Sialan. Kamu masih berani menuntutku membayar kembali uang itu. Aku akan membunuhmu besar. Ingin aku mempertimbangkan untuk melepaskan ibumu. Mungkin aku akan mempertimbangkannya. Lepaskan. Tuan Chang, apa maksudnya ini? Apa maksudmu? Kau kenakan pakaian ini. Dan layani aku dengan nyaman. Dan mungkin aku akan melepaskannya. Kalau tidak, bukan hanya ibumu tidak akan hidup. Seluruh keluargamu bisa lupakan melihat matahari besok. Tuan Chang, uang yang kutang padamu, aku pasti akan membayarnya. Beri aku waktu sedikit lagi. Masih perawat. Aku suka perawat. Bentuk tubuhnya juga tidak buruk.
menyerang dengan dada bertahan dengan pantat. Sebentar lagi. Aku bukan wanita seperti itu. Aku tidak bisa. Apa yang tidak bisa kau lakukan? Aku akan melakukanmu hari ini. Dan biarkan kakak bajinganmu melihatnya dengan jelas. Sialan, aku akan memberitahunya konsekuensi memprovokasi aku. Pergi, bawa benda tua itu ke sini untukku. Ibu Jianping. Apakah kau akan melayaniku dengan patuh? Atau melihatku membunuh ibumu yang buta? Cepatlah. Apakah aku harus membantumu melepaskannya? Lingling. Kakak, Sialan. Kau mati hari ini. Kau lolos sebelumnya. Kau berani bergerak di wilayahku. Hari ini, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu. kakak, kau harus segera pergi. Jangan khawatirkan aku. Kau telah menyebabkan masalah besar kali ini. Kau tahu itu. Sebenarnya aku pikir masalah yang aku timbulkan hari ini belum cukup besar. Hari ini, aku benar-benar harus memberitahumu betapa kuatnya aku. Kalian berdua, berlututlah untukku. Bersujudlah sampai aku puas. Mungkin, aku tidak akan mengganggu tuanku. Jiangping, kau berani memukul seseorang di wilayah geng Harimau Hitam. Orang terakhir yang melakukan ini, abunya entah di mana sekarang. Kakak, pergilah saja. Jangan pernah kembali lagi. Tidak apa-apa Lingling. Panggil. Silakan panggil saja. Kakak. Itu adalah Tuan Ho. Itu Tuan Ho. Seluruh keluarga kita tidak akan cukup baginya untuk dihancurkan. Dia akan membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian. Seseorang memukuli orang di wilayah geng Harimau Hitam. Seolong wakil pemimpin geng Harimau Hitam. Siapa yang berani memprovokasi Adipati Agung Jupiter? Aku akan lihat siapa yang sebegitu beraninya. Jiangping, demi Lingling. Nanti, aku akan mencari seseorang untuk mengambil mayatmu. Aku ingin dia dihancurkan menjadi debu dan disebar. Mati tanpa mayat yang utuh. Saya baru saja membahas masalah dengan wakil pemimpin geng Xiao. Saya dengar seseorang membuat keributan di geng Harimau Hitam. Jadi saya datang untuk melihatnya. Saya tidak menyangka itu Anda. Saya tidak menyangka itu Anda. Dengan berat tulang Anda yang hanya 3 liang. Amarah Anda cukup besar. Anda bahkan berani memprovokasi geng Harimau Hitam. Wakil pemimpin geng dan saya memiliki sedikit kenalan. Jika Anda bersujud dan memohon kepada saya akan berbicara atas nama Anda nanti. Benarkah? Aku tidak butuh kamu ikut campur atau mencampuri urusanku. Anda. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu dan melihat bagaimana Anda mati di tangan geng Harimau Hitam. Sepertinya jika Anda tidak mengalami kejatuhan besar, Anda tidak akan pernah belajar. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Sudah berapa tahun sejak aku melihat seseorang yang begitu nekat? Hari ini aku akan memberitahunya. Kekuatan geng Harimau Hitam. Sialan, bukankah ini Jiangping orang yang paling diwaspadai oleh bos kita untuk diperlakukan dengan hormat? Mengapa dia ada di sini? Wakil ketua geng, keluarga Jiang berutang 3 juta kepada kita dan lambat untuk membayarnya kembali. Pelacur murahan ini ingin menjual tubuhnya untuk membayar utang. Setelah aku menolaknya, dia menjadi marah karena dipermalukan dan bahkan memanggil kakaknya untuk memukulku. Itu tidak benar. Bukan seperti itu. Awalnya, kami hanya berutang 200.000 kepada Qin Wei. Dia berutang uang padamu dan menggunakan utang kami untuk mengimbangi utangnya sendiri. Kemudian bunga berbunga. Itu tidak akan pernah bisa dilunasi sepenuhnya. Tuan Chang. Tuan Chang bahkan menginginkan saya. Sialan, Chiang Lao sialan ini. Bahkan adik tabib Jian berani dilecehkan. Apakah dia mencoba membunuh seluruh geng Harimau Hitam? Sekarang ini luar biasa. Wakil ketua geng benar-benar marah. Jiangping pasti sudah mati sekarang. Wakil ketua geng. Kami tidak sengaja menyakitinya. Saya akan bersujud padamu. Lingling. Saya akan bersujud padamu. Tolong ampuni saudara saya, wakil pemimpin geng Xiao. Kalau tidak, Fu kembali.
Jinping telah menjadi sangat sombong. Jika Anda bertanya kepada saya, dia pantas menderita sedikit. Kita harus benar-benar mengekang ketajamannya. Jiangping, mengapa kau tidak cepat-cepat bersujud dan mengakui kesalahanmu? Mungkin wakil ketua geng kita, dalam momen kebaikan yang besar, mungkin akan meninggalkanmu mayat yang utuh. Sialan, Tuan Hu berulang kali memperingatkan kita untuk mematuhi hukum dan disiplin. Kau malah pergi dan mempraktikkan riba. Mengandalkan reputasi Tuan Hu, bertindak sewenang-wenang. Wakil ketua geng, mengandalkan sedikit kekuasaan yang kau miliki, menindas wanita dan anak-anak, merusak reputasi geng Harimau Hitam. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Untuk menegakkan aturan Gen, karena membiarkanmu meminjam kekuatan harimau, karena membiarkanmu menindas yang lama, karena membiarkanmu buta. Wakil ketua geng, aku salah. Ampuni hidupku. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Adik perempuan, jangan takut. Hutan besar memiliki segala jenis burung. Bawahan saya ini buta dan membuat Anda marah. Ini, saya minta maaf kepada Anda. Saya benar-benar menyesal. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu meminta maaf. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberitahu Departemen Keuangan nanti untuk mengembalikan semua uang yang mereka curi dari Anda. Dan kemudian berikan lagi 300, tidak, 30 juta sebagai kompensasi dari geng macan hitam kepada Anda. Kalau begitu kenapa kamu tidak mengirim adik dan ibuku kembali? Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Apakah ada yang salah dengan telingaku? Apakah ini masih pembunuh berdarah dingin, wakil ketua geng Harimau Hitam? Apakah Xiaolong ini salah minum obat? Wakil pemimpin geng Xiao ini selalu sangat sombong. Kapan dia menjadi begitu mudah diajak bicara? Apakah aku salah lihat? Xiaolong tampaknya, setelah bertemu Jiangping, telah sepenuhnya mengubah sikapnya. Mungkinkah Jiangping ini benar-benar mendapat semacam keberuntungan? Jiangping, kali ini kamu benar-benar membela Hong Cheng. Tidak ada yang bisa mendapatkan uang dari geng Harimau Hitam. Dia hanya beruntung seperti kucing buta menabrak tikus mati. Apa yang patut dibanggakan? Kurangi bicara. Jiangping, wakil pemimpin ini selalu memiliki temperamen buruk. Mengapa berubah pikiran hari ini? Melihat ekspresinya, mungkinkah dia baru saja menyadari sesuatu? Mana aku tahu. Atau, tanyakan saja pada Xiaolong sendiri. Apa yang perlu ditebak? Geng Harimau Hitam membalas kebaikan dan membalas kesalahan. Dan tidak pernah menindas orang tua lemah wanita atau anak-anak. Kali ini Chang Er hanya menabrak moncong senjata. Kalau tidak, apakah giliran Anda untuk mendapatkan keuntungan sebesar itu? Jinping, Anda baik-baik saja kali ini. Adalah karena keberuntungan. Jika Anda tidak menahan diri di masa depan, aku khawatir kamu tidak akan mendapat keberuntungan sebaik itu lagi. Apa kau mendengarku? Orang sepertimu yang menyebabkan masalah di mana-mana. Cepat atau lambat akan dipukuli sampai mati. Apakah kamu butuh yang lain? Tidak, aku tidak. Tuan Jiang, saya mohon maaf atas gangguannya. Saya Xiaolong dari geng Macan Hitam. Saya ingin tahu, apakah Anda sedang luang sekarang? Kami memiliki masalah kecil di sini dan ingin merepotkan Anda untuk membantu. Jiangping, kamu benar-benar mengenal wakil pemimpin Xiao. Ibu, coba buka matamu. Nah, anakku, mata ibu bisa melihat. Nah, aku tidak sedang bermimpikan. Mataku bisa melihat. Ibu, jangan menangis. Aku sudah kembali. Hari-hari baik kita baru saja dimulai. Kita seharusnya bahagia. Bersukacitalah. Itu benar. Geng Harimau Hitam juga akan mengembalikan uang yang kami berikan kepada mereka. Semuanya kembali kepada kami. Dan selanjutnya memberi kami kompensasi 30 juta. Geng Macan Hitam, itu adalah tempat yang paling kejam dan menakutkan. Bagaimana mungkin mereka setuju mengembalikan uang itu? Tidak hanya itu, aku juga sudah membersihkan rumah baru. Kita pindah malam ini. Rumah baru. Pindah malam ini. Tapi, kita punya begitu banyak barang di rumah. Aku belum mengemas apapun. Ibu, kita tidak butuh semua barang ini. Rumah baru sudah memiliki semua yang kita inginkan. Jika ada yang kurang kita akan beli lagi. Adik perempuan dan ipar laki-laki pindah rumah ya? Kenapa tidak bilang dari tadi? Kami begini.
Bibi Xiao Bibi Jiangping. Bisa saja membantu. Xiao di sepupu Jiangping. Bibi, kita sudah sepakat sebelumnya bahwa setiap bulan, Anda akan membayar kami tepat waktu. Tapi pembayaran bulan ini belum dilakukan. Berapa banyak uang yang aku hutang padamu? Sebutkan angkanya. Aku akan mengembalikan pokok dan bunganya. Semuanya kepadamu. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jati Jinping sudah kembali. Biar ku beritahu sesuatu. Beberapa tahun terakhir ini orang tuamu baik di dalam maupun di luar. Meminjam 200.000 dariku. Termasuk pokok dan bunga. Setidaknya harus 250.000. Bisakah kamu membayarnya? Sepupu, 250.000 tidak kurang 1 sen pun. Sudah ditransfer. Periksa. Apakah keluargamu memenangkan lotre? Bagaimana Anda tiba-tiba mendapatkan begitu banyak uang? Ibu dan ayah. Sudah larut. Mari kita cepat pergi. Nah, rumah baru kita. Di mana itu? Villa Gunung Yunding. Gunung Yunding. Apakah saya sedang bermimpi? Jiangping akan tinggal di Gunung Yunding. Pelan-pelan ibu. Ini adalah rumah baru kita. Jinping. Bukankah kamu baru saja keluar? Bagaimana kamu bisa sekaya ini? Kamu bahkan mampu membeli villa di Gunung Yunding. Seorang teman memberikannya kepadaku. Sungguh. Villa-villa di sini, semuanya mulai dari miliaran. Teman macam apa yang begitu murah hati? Memberikan villa sebagai hadiah. Jiangping, mungkinkah seseorang membayarmu untuk menjaga rumah itu? Kau hanya mencoba menyelamatkan muka, dan sengaja mengatakan itu milikmu kan? Ping A. Jika memang begitu, kita tetap harus kembali. Meskipun rumah sewaan itu bobrok, itu tetap rumah kita sendiri. Ibu dan ayah. Tinggallah di sini tanpa khawatir. Ayo mari kita masuk ke dalam. Keamanan villa-villa mewah ini sangat ketat. Ketika mereka sampai di pintu masuk, kita tunggu saja dan lihat mereka mempermalukan diri sendiri. Lihat, kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Sungguh memalukan bahwa Jiangping benar-benar punya villa untuk ditinggali. Mungkinkah dia menyewa beberapa figuran? Tunggu. Kita bersama. Pantas saja ini adalah villa tingkat atas. Bahkan udara di sini berbeda dari yang lain. Jiangping, apa yang kamu lakukan di penjara selama bertahun-tahun ini? Teman-teman yang luar biasa seperti itu. Bagaimana kamu bertemu? Teman-teman yang begitu kuat. Kita semua bersaudara. Jika kamu punya cara bagus untuk menghasilkan uang, beritahu sepupumu tentang itu. Itu bukan urusanmu. Tuan Jiang, saya punya tamu terhormat di sini yang ingin Anda temui untuk konsultasi. Saya tidak tahu. Apakah Anda tersedia besok? Kalau begitu suruh dia menjemputku besok. Ayo ibu, mari kita masuk ke dalam. Ayo pergi. Adik perempuan, ipar laki-laki. Orang kaya baru, apa yang harus dibanggakan? Akan ada hari ketika saya akan menginjak-injakmu di bawah kaki saya. Wali kota, mangkuk ini Wali kota ya, wali kota Hangzhou. adalah sup obat yang aku seduh dengan cermat. Dengan teratai tarian salju yang berusia ratusan tahun. Jika Anda meminum ini, aku jamin obat ini akan menyembuhkan penyakitnya. Terima kasih Dr. Xiao Hei. Jika kamu ingin hidup 2 hari lagi, maka segera buang semangkuk obat ini. Jinping, kamu ini apa? Hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan kemampuan medisku? Wali kota, teratai tarian salju ini adalah formula rahasia yang unik bagi sekte 100 obat. Guruku tabib Dewa Song sudah memeriksanya, dan sama sekali tidak ada masalah. Anda bisa meminumnya tanpa khawatir. Wakil Ketua Geng Xiao. Apakah ini tabib dewa yang Anda bicarakan? Wali kota ini. Jika kamu bersikeras mencari mati, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sekarang, kamu tidak akan hidup melewati angka ini. Makhluk kurang ajar. Beraninya kamu mengutuk wali kota. Dia tidak akan hidup lebih dari 5 hari. Selain itu, hak apa yang kamu miliki untuk mempertanyakan guruku? Berapa umurmu? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa keterampilan medis Anda bisa melampaui tabib dewa muda? Dia bahkan tidak pantas menjadi murid dari muridku. Dia tidak layak. Kamu, Para penjaga, bawa orang yang sombong dan tidak sopan ini dan tangkap dia. Tuan mohon tenangkan amarah Anda. Mohon tenang. 3, 2, 1. wali kota. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Tuan Jiang, geng macan hitam kami memiliki banyak proyek yang membutuhkan persetujuan wali kota. Demi Tuan Hu, mohon ulurkan tangan.
Bukankah Anda bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa wali kota akan baik-baik saja? Jika sesuatu terjadi pada wali kota, saya akan memastikan Anda membayar mahal. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mengenai resepnya, guruku sepenuhnya bertanggung jawab. Bagaimana mungkin ada masalah? Aku akan segera menelpon guruku. Song Wenwen sendiri hanyalah seorang pemula. Beraninya orang seperti dia mengambil murid. Hak apa yang kamu miliki untuk menghina guruku? Tuan Jiang ini. Hari ini, aku akan menghormati Hu Xiao. Menyingkir. Kepala penjaga. Semua orang melihatnya. Jingping lah yang melukai wali kota dan membuatnya muntah darah. Bukan resep sekte 100 obat kami yang menyebabkan masalah. Kenapa kamu belum mencari seseorang untuk menangkapnya? Para penjaga, tangkap dia untukku. Bawa dia kembali ke pos jaga. Tunggu Kapten Hu. Semuanya bisa didiskusikan dengan baik. Saya Xiaolong, menjamin atas nama geng Macan Hitam bahwa Tuan Jiang sama sekali bukan orang seperti itu. Bagaimana? Dengan begitu banyak mata yang melihat. Mungkinkah aku menjebaknya? Dia melukai wali kota. Buktinya sudah jelas. Saya harus membawanya pergi. Berhenti. Xiaohu, jangan bersikap kasar kepada Grandmaster. Dia menyelamatkan saya, bukan mencelakai saya. Terima kasih Tuan, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya yang tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Jika di masa depan, ada hal yang perlu yang lakukan untuk Anda, jangan ragu untuk memerintah saya. Ini bukan penyakit, melainkan keracunan. Jika kamu menggunakan zat bergizi seperti teratai tarian salju, itu justru akan menyehatkan racun. Menyebabkan racun menyebar ke seluruh tubuh. Kamu hanya bisa mengeluarkan racun menggunakan metode luar biasa. Wali kota, mohon maafkan aku. Sekte 100 obat hanya berfokus pada penelitian medis dan sangat sedikit tahu tentang racun. Aku tidak melakukan ini dengan sengaja. Wali kota, mohon maafkan aku. Seseorang yang bahkan bisa menyalahgunakan obat, namun masih mengaku berasal dari sekte 100 obat. Wali kota, baru-baru ini Real Estate Group He telah mengalami peningkatan modal dan ekspansi skala besar. Pikiran dokter kecil Hai sedang disibukkan dengan masalah itu. Dalam hal keterampilan medis, tidak terhindarkan bahwa dia mau tetapi tidak mampu. Benar-benar wali kota. Saat ini grup Real Estate berkembang dengan sangat baik. Bahkan Bang Hong Hei berebut untuk menanamkan modal bersama kami. Juga, ayahku menginstruksikanku untuk secara khusus memesankan bagian untukmu. Benarkah begitu? Kenapa saya dengar bahwa Anda ingin mendapatkan pinjaman dari bank, tetapi bank percaya Anda mencoba mengambil uang dan melarikan diri, dan tidak akan menyetujuinya sama sekali. Ping Er, cepat kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di rumah. Aku tidak salah lihat kan? Apakah itu tadi wali kota yang Jiangping ini benar-benar menyembunyikan banyak hal? Jiangping, tunggu aku. Jiangping, Apa yang kamu lakukan di sini? Jiangping, sebenarnya aku juga tahu hal-hal yang terjadi saat itu. Semuanya hanya kesalahpahaman. Hei, lihat, aku sengaja membawa hadiah untuk mengunjungi paman dan bibi. Siapa yang baru saja mengantarmu pulang? Aku lihat. Itu terlihat seperti wali kota yang Kamu salah lihat. Jiangping, tunggu sebentar. Jiangping, suatu hari, aku akan mengungkap identitas tersembunyimu dan membongkarnya. Bibe dan paman, kesempatan besar untuk menghasilkan uang. Jika bukan karena fakta bahwa kita semua adalah keluarga, saya tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Saya juga melihatnya disebutkan di berita. Saham grup He melonjak. Pengembalian investasinya sangat mengesankan. Xiao Ji, kamu sudah menjanjikan sejak kecil, dan sekarang kamu bekerja di grup Hei. Informasimu pasti tidak mungkin salah. Ibu dan ayah, kami tidak mengerti investasi. Biarkan kakak yang memutuskan. Xiao Ji, aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia tidak akan berbohong kepada kita. Tidak buruk. Kita semakin tua. Tidak bisa lagi melakukan banyak bisnis besar. Berinvestasi dan menghasilkan sedikit uang adalah taruhan paling aman. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa Real Estate memiliki masalah keuangan yang serius, dan bank tidak akan menyetujui pinjaman apapun. Peningkatan modal ini hanyalah untuk menipu uang dan melarikan diri. Kamu mantan narapidana. Apa yang kamu ketahui tentang investasi? Kamu tidak kompeten dan tidak tahan melihat orang lain berhasil. Saya hanya mencoba membantu Anda. Ping Er, jangan katakan itu. Ini perusahaan Xiao Ji. Ini adalah informasi orang dalam. Dia hanya memberitahu kita karena kebaikan kerabat. Dia memberitahu kita karena kebaikan. Itu benar. Saya juga melihatnya di berita. Real Estate He, sahamnya naik terus.
Banyak orang telah menghasilkan banyak uang darinya. Ping-er, apakah kamu pernah bermain dengan hal-hal ini? Jangan bicara omong kosong. Ayah, aku tidak bicara omong kosong. Ketika aku merawat wali kota Yang tadi, dia memberitahuku secara pribadi. Itu bualan. You treating Mayor Yang. Saya meremehkannya. Bukankah saya mengenalmu? Kamu bahkan belum pernah menyentuh jarum sejak kamu masih kecil. Kamu baru keluar selama beberapa hari. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengobati wali kota? Ping-er, kamu boleh makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Wali kota bukanlah seseorang yang orang biasa seperti kita bisa temui begitu saja. Ayah, aku mengatakan yang sebenarnya. Ya ayah, saudara saya tidak pernah berbohong. Kalian tahu keterampilan medisnya. Bukankah penyakit ayah dan ibu disembuhkan oleh saudara saya? Bibe dan Paman, saya secara khusus mengambil kesempatan ini untuk membawa Anda menghasilkan uang. Setelah Anda melewatkannya, itu tidak akan mudah didapatkan lagi. Tapi ini, biar saya katakan yang sebenarnya. Pemegang saham terbesar dalam pembiayaan ini adalah keluarga Luo. Jika real estate benar-benar gagal, mengapa mereka masih akan menginvestasikan uang? Keluarga Luo yang mana? Tentu saja keluarga kaya, Luo Su, nona muda keluarganya, juga mantan pacarmu. Baiklah. Kalau begitu kita akan berinvestasi di bidang real estate ini. Tuan, Anda dapat menarik uang dari ATM di luar, mesin ATM, yang nyaman dan cepat. Aku ingin menarik 1 juta. Mohon tunggu sebentar, silakan duduk. Jinping. Benar-benar kamu. Suimi sepupu Feng Shansan. Kukira aku salah lihat. Feng Shansan. Suimi. Ini aku. Aku baru tahu kamu juga di penjara. Aku tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan dibebaskan. Bagaimanapun kita semua adalah teman sekelas. Ambil 200 yuan ini. Pergilah dan belanjakan sesukamu. Jangan malu-malu. Aku tidak terlalu akrab denganmu. Kamu, Jinping, kau adalah mantan narapidana. Sekarang setelah kau keluar aku ragu kau bahkan bisa mendapatkan pekerjaan. Kau mungkin juga tidak bisa menemukannya. Mengapa kau berpura-pura mulia? Tuan, di sini di ban kami, penarikan besar, memerlukan janji temu terlebih dahulu. Mohon tunjukkan identitas Anda. Manajer, aku perlu menarik uang. Ya Nyonya, silakan ikut saya. Apa maksud dari ini? Aku di sini duluan. Jinping, lihat baik-baik. Ini adalah kartu emas. Ini menggunakan jalur VIP. Kau ini kelas apa? Berbicara padaku tentang siapa cepat dia dapat. Kartu emas. Kalau begitu bagaimana dengan kartu hitam? Apa kamu pikir kamu sedang bermain? Isi warna. Kartu hitam. Belum pernah dengar sama sekali. Kartu hitam adalah kartu VIP khusus dari ban. Hanya orang yang kekayaan bersihnya melebihi 100 juta yuan yang dapat memilikinya. Tuan, silakan ikuti saya ke ruang VIP untuk beristirahat. Saya akan pergi mengundang ketua ban untuk menerima Anda secara pribadi. Dia hanyalah mantan narapidana. Dari mana dia mendapatkan kekayaan seperti itu? Tepat sekali. Kartu ini pasti dicuri olehnya. 3 tahun lalu, dia dipenjara karena penyerangan. Ayahnya lumpuh, ibunya buta, dan dia punya adik perempuan yang juga nyaris tidak hidup. Seluruh keluarganya tinggal di bawah jembatan layang. Bagaimana mungkin dia punya kartu hitam? Tuan, siapa nama belakang Anda? Namanya Jinping. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi memeriksanya. Sama sekali tidak ada orang seperti itu. Tuan, memalsukan kartu ban adalah ilegal. Mohon, serahkan. Kartu ini asli. Jika kamu tidak memiliki wewenang untuk memverifikasinya, maka panggil ketua. Kami sudah memeriksa. Ban tidak memiliki nasabah bernama Jiangping. Kartu hitam ini jelas bukan milik Anda. Apakah aku pernah mengatakan bahwa nama di kartu ini adalah milikku? Lihat, sudah kubilang aku tidak salah. Mengaku tanpa dipaksa, dia pasti mencuri kartu ini. Tuan, jika Anda menyerahkan kartu hitam sekarang, saya bisa memilih untuk tidak memanggil polisi. Kartu ini diberikan kepadaku oleh bosmu Qian Mujin. Qian Mujin. Jinping, kenapa kau tidak kencing? Dan lihat dirimu sendiri. Dia adalah seorang taipan super kaya. Apa dia bahkan tahu siapa kau dan memberimu kartu? Benar. Dia bahkan ingin memberiku rumah mewah dan mobil mewah, tapi aku tidak memberinya kesempatan. Dari mana dia mendapat kesempatan untuk memberimu itu? Dalam mimpimu. Kurasa waktumu di penjara telah membuatmu berhalusinasi. Tuan, biar saya yang traktir Anda. Jangan konyol. Serahkan kartu hitam itu sekarang. Atau kalau tidak, saya akan panggil polisi. Kartu ini milikku. Kenapa aku harus menyerahkannya? Jika kartu ini milikmu, aku akan memberimu 1 juta. Kenapa aku harus mempercayaimu? Kamu punya 1 juta. Jinping, apa kau pikir aku sepertimu? Biar ku beritahu, di dalam kartu milikku ini, setidaknya ada 10 juta. Sepupu tertua,
Cepat suruh mereka menarik 1 juta agar si Udik kampung ini bisa melihat dengan baik. Jinping, kamu hanya punya 1 kesempatan ini untuk melihat uang sebanyak ini seumur hidupmu. Kamu harus menghargainya. Apakah kamu berani untuk menuliskannya secara hitam di atas putih? Selama aku membuktikan kartu hitam ini milikku, maka kau akan memberiku 1 juta. Kenapa aku tidak berani? Pergi, tarik 1 juta. Baiklah, Jika kau tidak bisa membuktikannya, aku akan membuatmu berlutut dan bersujud padaku 100 kali, lalu rekam dan unggah ke internet. Aku hanya butuh alasan untuk melampiaskan amarahku pada keluarga Luo dan Feng. Sekarang biarkan mereka berdarah sedikit dulu. kartu Anda. Tuan, saya minta Anda untuk tidak berbohong lagi. Manajer bank kami adalah dari keluarga Qian. Dia akan melihat kebohongan Anda segera. Orang sepertinya yang suka menampar wajahnya hingga bengkak untuk berpura-pura Apa yang bisa gemuk. kau masuki begitu saja? Aku di sini untuk mencari Qian Wuji, kakak laki-lakinya. Qian Wujin yang mengirimku. Apakah nama besar Tuan Qian sesuatu yang bisa kau sebutkan secara langsung? Keluar dari sini segera. Bosmu memohon padaku untuk datang. Kau yakin ingin aku pergi? Saya adalah asisten khusus ketua. Dia tidak pernah memberitahu saya tentang ini. Untuk memiliki tamu seperti Anda hari ini. Keluar dari sini sekarang. Dari mana bocah ini datang? Beraninya kau menyentuhku. Tuan Jiang, bagaimana Anda bisa sampai di sini? Aku di sini untuk menemui Qian Wuji. Paman kedua ada di dalam. Saya akan mengantar Anda ke sana segera. Mohon. Tidak. Direktur Qian, reputasi grup He kami selalu sangat baik. Qian Wuji ketua Bank Honghai. Anda tidak boleh mendengarkan rumor di luar sana. Bahkan jika kita mendapatkan wali kota yang untuk menjamin kita, itu masih mungkin. Proyek abad baru terlalu besar. Bahkan pada masa puncaknya, Real Estate mungkin tidak akan mampu menanganinya. Tetapi, jika pemerintah mendukungnya, kita dapat mempertimbangkan untuk menyetujui pinjaman Anda. Direktur Qian, grup He kami memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah. Meminta mereka menjamin kita sama sekali bukan masalah. Jika aku jadi kau, aku tidak akan menandatangani ini. Siapa itu? Itu kamu bocah nakal. Apakah kamu berhak bicara di sini? Apa kau perlu aku mengulang untukmu lagi? Bagaimana kau dipukuli sebelumnya? Kamu. Baiklah, bagus permusuhan kita. Benar-benar tuntas. Jika aku jadi kamu, aku akan berdoa kepada Tuhan setiap hari, agar tidak jatuh ke tanganku. Tuan Jiang silakan duduk. Siapa ini? Inilah yang dikatakan oleh kepala keluarga. Tuan Jiang, keluarga selalu membicarakan. Tuan Jiang yang luar biasa berani. Ternyata seorang pemuda. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini token kepala keluarga? Saya tidak menyangka Tuan Jiang begitu mudah. Saya benar-benar minta maaf atas ketidaksopanan saya. Saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Wali kota yang berkata bahwa Real Estate meningkatkan modal sahamnya kali ini untuk menghasilkan uang dan melarikan diri. Dia tidak akan menjaminnya. Bau bajingan itu benar-benar berani menipu saya. Untungnya Tuan Jiang menghentikan kami tepat waktu. Kalau tidak, kehilangan uang adalah masalah kecil. Tetapi kehilangan muka keluarga Qian akan menjadi masalah besar. Tidak perlu. Karena aku sudah berjanji pada Qian Wujin, maka aku secara alami akan menjaga keluarga Qian dengan baik. Dengan Anda Tuan Jiang mengawasi kami, keluarga Qian kami di masa depan pasti akan berjalan lancar. Tapi, aku harap kau pertama-tama jangan terburu-buru menolak keluarga Hai. Terus saja ulur waktu mereka. Karena Anda tahu bahwa Real Estate adalah jebakan, seharusnya keluar tepat waktu. Mengapa Anda tidak menolak? Aku ingin menggunakan jebakan yang dipasang oleh keluarga He ini untuk membuat keluarga Lu dan keluarga Qin tidak akan pernah bangkit lagi. Jika keluarga He ingin mempertahankan kedudukan gemilangnya saat ini, kekuatan finansial mereka bergantung penuh pada Bank Honghai untuk memberikan dukungan yang memadai. Selama kamu bisa bertahan, bagian kue milik grup He ini akan segera berada dalam jangkauan.
Real Estate. Saya cukup tertarik. Namun kue ini terlalu besar. Dan menelannya sendirian tidak akan mudah. Jika pemerintah memberikan dukungan, itu pasti akan menghasilkan 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha. Tidak masalah. Wali kota yang berutang budi padaku. Aku bisa memfasilitasi koneksi itu. Hanya saja, Jika Tuan Jiang dapat mewujudkan hal ini, apapun permintaan Anda, keluarga Qian, saya pasti akan melalui api dan air, tanpa ragu. bagus. Pertama, aku butuh posisi di Bank Honghai untuk memfasilitasi tindakan masa depanku. Itu bukan masalah. Mulai hari ini, Anda adalah Wakil Ketua Honghai Bank kami. Posisi ini tidak bagus. Itu tidak cukup nyaman. Asisten khusus sudah cukup. Bagus, saya akan segera memberitahu semua orang. Mulai hari ini, Anda adalah sekretaris dewan dan asisten khusus. Saya tidak setuju. Ketua Chen saya adalah asisten khusus Anda. Posisi sekretaris dewan adalah yang Anda janjikan untuk dicadangkan bagi saya. Mengapa sekarang Anda merekrut orang lain? Jika keahlianmu rendah, kamu harus menerima nasibmu. Hanya bicara besar, dan sanjungan tidak berguna. Tidak berguna. Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritik saya? Dalam hal pendidikan, kemampuan, dan pengalaman, bagaimana Anda lebih unggul dari saya? Diam, sebagai asisten khusus, Anda bahkan tidak berhasil mengetahui situasi sebenarnya. Situasi sebenarnya dari Real Estate. Apakah Anda masih layak untuk tetap berada di posisi ini? Ling Ling, Anda sudah lulus wawancara sebelumnya. Mengapa sekolah kedokteran masih The menunda film was pengiriman translated surat and pemberitahuan narrated penerimaan? by M Media. Kuota untuk pindah jurusan hanya 1 atau 2 per tahun. Itu sangat merepotkan. Tetapi bukan berarti tidak ada jalan. Bagaimana kalau begini? Anda datang ke Marriott Hotel 308 malam ini, dan kita bisa membahas masalah ini perlahan-lahan. Ganti. Kuota untuk berganti jurusan sangat ketat. Karena mereka tidak menginginkan saya. Maka saya tidak akan pergi. Karena kamu sudah lulus wawancara. Itu berarti kamu memenuhi persyaratan. Seseorang jelas-jelas menghalangimu. Bibe dan Paman, saya kenal dekan sekolah kedokteran, Song Wenwen. Selama saya angkat bicara, dia kemungkinan besar tidak akan menolak. Itu benar. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Xiao Ji, kamu adalah eksekutif senior di grup Hei. Dekan Song Wenwen itu. Dia tampaknya adalah guru dari nona muda tertua grup Hei. Dia pasti akan memberimu muka, kan? Song Wenwen. Kalau begitu tidak perlu merepotkan sepupu. Aku akan menelponnya nanti. Suruh saja dia sendiri mengantarkan surat penerimaan. Pin R. Saya telah mendidikmu sejak kecil. Seorang pria harus membumi. Bagaimana kamu bisa menyombongkan diri seperti itu? Tabib dewa muda Song, bagaimana mungkin Song Wenwen mengenalmu? Dan bahkan menerima perintah darimu. Aku berbeda. Aku sangat dihargai di grup Hei. Setiap kali dekan Song melihatku, dia selalu sopan dan hormat. Selama aku angkat bicara, dia pasti akan bisa menangani masalah ini. Aku khawatir kamu harus merangkak di hadapannya, dan dia bahkan tidak akan peduli untuk melihatmu. Jiang Ping, apa maksudmu? Aku sudah berulang kali dengan niat baik, mencoba membantu kalian semua. Tetapi setiap kali kau menahanku, menurut pendapatku, kau kurang berpendidikan. Ping R, beraninya kau. Pingar, kamu belum lama kembali, tapi Xiao Ji dia telah bekerja di grup Hei, berjuang selama 7 atau 8 tahun. Kamu harus lebih banyak mendengarkan sepupumu. Ayah, ibu, kakak sebenarnya sangat mampu. Ling Ling, kau juga adikku. Jangan khawatir, sepupumu pasti akan menangani ini untukmu. Kalau begitu Xiao Ji, aku serahkan masalah ini padamu. Tidak peduli berapa banyak uang yang dibutuhkan, keluarga kita bersedia membayar. Bagaimanapun 2 hari lagi, aku akan bermigrasi ke AS. Tidak ada salahnya mencari uang cepat sebelum Aku pergi. datang untuk berbicara dengan Direktur Xiang tentang pendaftaran Jiang Lingling. Apa yang perlu didiskusikan? Direktur Xiang berkata, jika kau ingin bicara pergilah ke kamar 308 di Hotel Marriott. Jika kau tidak bisa menanganinya berhentilah membuat masalah di sini. Kau siapa? Beraninya kau memukul seseorang di sekolah? Aku asisten Direktur Xiang. Jika kau menyentuhku, jangan pernah berpikir bahwa Direktur Xiang akan menyetujui pendaftaranmu. Kamu hanya seorang asisten kecil. Mengapa kamu bertingkah seperti orang penting di sini? Aku beritahu kamu. Bahkan jika Direktur Xiangmu datang ke sini sendiri hari ini, aku akan tetap melumpuhkannya. Ada apa, mengapa ribut sekali?
Direktur Shen, bajingan ini berbicara sembarangan. Mengatakan dia akan melumpuhkanmu. Beraninya kau membuat masalah di wilayahku. Kau siapa? Bajingan. Direktur ada di sini. Cepat lepaskan aku. Hadiah sambutan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kau benar-benar punya nyali. Sudah lama tidak ada orang berani bersikap sombong di depanku. Jika kau tidak hari ini memberiku penjelasan yang masuk akal, aku jamin kau tidak akan bisa keluar dari sini tanpa cedera. Baiklah, karena memang begitu adanya. Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan juga. Sekarang pada saat ini juga. Kamu lepas semua pakaianmu, pergi ke lapangan olahraga sekolah, dan lari 30 putaran untukku. Kemudian ambil semua yang telah kamu lakukan. Semua hal memalukan dan publikasikan. Dan dengan hormat, serahkan surat penerimaan kepada adikku. Jika kamu melakukan itu, semua yang terjadi hari ini, semuanya, aku bisa berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Kau benar-benar nekat. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalau begitu kamu hanya mencari masalah. Aku hanya perlu mencari Dekan Songmu untuk menangani masalah ini. Dekan Song, kau panggil dia. Silakan dan panggil dia. Bocah nakal. Jika Dekan Song tidak berurusan denganku hari ini, aku akan memberitahumu berapa harga untuk bersikap sombong di depanku. Halo Xiaomei. Aku di kantor Direktur Fakultas Kedokteran. Sekarang, segera suruh Song Wenwen datang ke sini. Aku perlu menemuinya. Setelah semua ini, kau bahkan tidak punya nomor telepon Dekan Song, dan kau masih berlagak di depanku. Memanggil Dewa Shou, kau tidak mungkin mencoba tauku bahwa kau bahkan bisa memerintah Dewa Shou kan? Apa kau pikir aku anak berusia 3 tahun? Bocah, jangan salahkan aku karena menindas yang lama. Aku akan memberimu 10 menit. Dalam 10 menit, jika kau tidak bisa menemukan seseorang untuk menekanku, aku jamin kau akan berada dalam masalah besar. Kamu pikir kamu bisa? Kau tidak hanya tidak akan mendapatkan surat penerimaan Jiang Lingling hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu dan membuatmu merangkak keluar dari kantorku seperti anjing. 10 menit sudah habis. Bocah, apakah kau akan berlutut dan memohon belas kasihan, atau aku yang akan melumpuhkanmu dan melemparkanmu keluar? Siapa yang akan diusir? Masih terlalu dini untuk dikatakan. Pukul dia keras-keras. Jika dia mati, aku akan bertanggung jawab. Semuanya hentikan. Dekan Song Anda di sini. Apa yang terjadi? Bocah nakal ini, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Bersikeras agar aku mengeluarkan surat pindah untuk Jiang Lingling, dan dia bahkan melukai asistenku. Aku baru saja akan berurusan dengannya. Ini masalah sepele. Mengapa Tabib Agung Zhou membuatnya? Terdengar begitu serius barusan. Terlebih lagi Tabib Agung Zhou bahkan menelepon karena bocah Jingping itu, bahwa hubungan antara kedua orang ini benar-benar luar biasa. Dekan, jangan marah. Aku akan segera mengurusnya. Aku akan memberitahunya konsekuensi menyinggung perguruan tinggi kita. Dekan Song, ini adalah orang-orang dari perguruan tinggimu. Adikku mengikuti prosedur yang benar untuk mengajukan permohonan pindah. Namun dia memberitahu adikku bahwa dia harus tidur dengannya sebelum dia bisa mendapatkan surat penerimaan. Jadi kenapa aku memintanya tidur denganku adalah menunjukkan kebaikan padanya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan punya kualifikasi untuk tidur denganku. Dekan Song tidak akan mendisiplinkan orang-orang di bawahnya. Kalau begitu aku akan mendisiplinkannya untukmu. Kau bajingan, apa kau kecanduan berlagak tanggun? Beraninya kau memukulku dan menggunakan nada bicara seperti ini untuk berbicara di depan Dekan Song. Siapa yang memberimu nyali? Beraninya kamu menggunakan nama perguruan tinggi kedokteran untuk menipu gadis-gadis. Kamu hanyalah aib bagi perguruan tinggi kedokteran. Dekan Song, Anda benar-benar memukul saya demi berandalan muda ini. Jangan bilang latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini. Berlututlah di hadapanku. Berlutut, apakah kamu tuli? Saya mengaku salah karena gagal mendidik dia dengan baik. Saya serahkan keputusan hukumannya sepenuhnya kepada Anda. Aku memberinya kesempatan, tetapi dia sendiri tidak setuju. Oleh karena itu, hanya Dekan Song yang bisa menegakkan keadilan sekarang. Dia ingin saya lari telanjang di lapangan olahraga dan juga meminta maaf secara publik. Jika hal semacam ini tersebar, bagaimana mungkin saya bisa terus bertahan di sekolah? Tuan Jiang, Anda baik hati? Mohon sebagai orang besar abaikan kesalahan orang kecil. Hati seorang Perdana Menteri bisa menampung perahu. Mohon ampuni saya. Surat penerimaan Jiang Lingling. Saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Tuan Jiang, saya salah. Mohon ampuni saya. Ampuni saya. Lakukan saja apa yang dia katakan. Jika tidak, kamu tidak perlu datang bekerja besok. Mengenai masalah penerimaan, saya pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Dan tidak akan pernah ada insiden seperti itu terjadi lagi. Juga mengenai surat pemberitahuan penerimaan adikmu, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya ke kediamanmu. Mengakui kesalahan dan menebusnya. Kamu tidak sepenuhnya tanpa harapan. Berhentilah bersikap polos setelah mendapatkan keuntungan. Diam, Jingping. Bagaimana kamu tahu bahwa wali kota diracuni?
Dan bukan hanya sakit. Mungkinkah kamu sudah menjadikan tabib Agung Shou sebagai gurumu? Mari kita lihat apa yang harus kita makan. Ini. Kakak ipar Xiaoji, saya mengundang Anda ke sini hari ini secara khusus untuk berterima kasih kepada Anda. Ling sudah menerima surat penerimaan. Dia pergi mendaftar kemarin. Sejak kapan Heya? Menjadi begitu mudah diajak bicara. Paman, apa yang Anda katakan? Itu hanya masalah kecil. Dan saya menanganinya dengan mudah. Apa yang saya katakan? Kapan saya pernah gagal mendapatinya? Tepat sekali. Xiaoji kami. Dia adalah eksekutif senior di grup Hei. Itu hanya tentang mendapatkan kuota transfer. Pada dasarnya itu tidak berarti apa-apa. Aku sudah melihat orang-orang tak tahu malu. Tapi aku benar-benar belum pernah melihat orang yang sebegitu tak tahu malu ini. Pingar. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Masalah surat penerimaan. Ditangani olehku secara pribadi, pergi menemui Heya. Kamu yang menanganinya. Pingar. Apakah mengakui bahwa kamu lebih rendah dari Xiaoji kami? Benar-benar sesulit itu. Apa statusmu? Seorang narapidana kamp kerja. Apa status Xiaoji kami? Dia adalah eksekutif tingkat tinggi dari grup yang terdaftar. Tepat sekali. Dekan Song mengabaikan saya. Tetapi dia malah berlari untuk memperhatikan Anda. Sepupu Bibi, tolong berhenti. Memanggilnya narapidana kamp kerja paksa setiap kali berbicara. Keterampilan medis saudara saya luar biasa. Dia adalah orang yang paling luar biasa. Ibu dan ayah, segera setelah kakak kembali, dia menyembuhkan kalian berdua. Kemampuannya, kalian saksikan sendiri. Bahkan jika dia mengenal Dekan Song, apa yang aneh tentang itu? Ling Ling. Meskipun keterampilan medis Ping Er mengesankan, tetapi Dekan Song adalah orang macam apa? Bagaimana dia bisa dengan santai mendengarkan kakakmu? Ping Er, apapun yang terjadi, Anda tidak seharusnya menggunakan nada ini saat berbicara dengan bibi dan sepupu Anda. Cepat dan minta maaf kepada mereka. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Tidak perlu meminta maaf. Jika begitu masalahnya, maka kita tidak perlu makan hidangan ini. Xiaoji, ayo pergi. Kakak ipar Xiaoji, cepat-cepat. Kakak ipar, Saya pikir Anda sudah bertobat. Saya tidak menyangka Anda masih begitu menghina orang lain. Kapan Anda akan menahan diri? Apakah Anda belum cukup belajar dari pelajaran di penjara? sayang. Bocah itu yang membuliku terakhir kali. Apel, Sultan ketua tamu gerbang naga. ayo saya akan menghadapinya. Mungkin kita lupakan saja. Aku sudah berjanji pada Wen-Wen sebelumnya. Tidak baik untuk menarik kembali kata-kataku sekarang. Di Hongqiang, siapa yang tidak bahwa Anda adalah tunangan saya? Jika seseorang berani membuat Anda kehilangan muka, itu sama saja menampar wajah saya di depan umum. Saya tidak bisa menelan penghinaan ini. Itu benar. Kamu adalah penatua tamu gerbang naga. Kehilangan mukamu sama saja menampar muka gerbang naga. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan ini berlalu. Ayo pergi. Saya ingin melihat. Siapa yang begitu berani? Berani menindas wanita saya. Kehormatan tabib Dewa Muda. Saya tidak bisa menolak untuk memberikannya. Kehadiran saya di sini hari ini justru untuk memberi Anda pelajaran. Sekarang saya akan menghukum diri saya sendiri dengan 3 cangkir. Bersujudlah kepada tunangan saya dan akui kesalahan Anda. Sebelum saya bertobat atas kekasaran dan keangkuhan saya terhadapnya, maka saya bisa melupakan masa lalu. Kalian semua siapa? Menerobos masuk tanpa alasan. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku Lin Nauer dari keluarga Lin. Ini tunanganku. Chu Feng, seorang penatua tamu gerbang naga. Gerbang naga. Kak, bagaimana kamu menyinggung seseorang dari gerbang naga? Jinping, aku sarankan kamu mendengarkan Chu Feng. Meskipun hidupmu tidak bernilai banyak, darahmu, jika mengotori lantai di sini, itu tidak akan terlihat bagus. Kak, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memohon belas kasihan? Duduklah. Tidak apa-apa, jangan takut. Duduk saja dan makan dengan tenang. Kakak. Sebelumnya Dekan Song melamar puluhan kali untuk bergabung dengan Gerbang Naga, tetapi tidak berhasil. Apa itu gerbang naga?
Kamu ini siapa sebenarnya? Beraninya kamu bicara seperti itu pada tunanganku. Kami sudah memberimu jalan keluar, dan kamu masih tidak tahu malu. Kurasa kamu sudah bosan hidup. Tidak, bukan seperti itu. Saudara saya tidak bermaksud begitu. Saya meminta maaf atas namanya. Katakan sesuatu. Berhenti makan. Jika kamu tidak makan sampai kenyang sekarang, bagaimana kamu akan punya kekuatan nanti untuk memberi pelajaran pada orang? Tidak banyak kemampuan, tetapi mulut besar. Saya dengan baik hati memberi Anda jalan keluar. Tetapi Anda bersikeras mencari mati. Kamu ini apa? Kamu tidak pantas mendapatkan permintaan maafku. Dasar bajingan, beraninya kamu bicara seperti itu pada tunanganku. Aku memberitahumu, bahkan jika Song Wenwen datang hari ini, tunanganku tidak akan memberinya muka sama sekali. Kamu pikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan mengandalkan keluarga Lim dan yang disebut tetua tamu ini. Aku beritahu kamu, aku tidak takut pada hal semacam itu. Kak, jangan bicara lagi. Aku paling benci orang yang bertingkah seperti ini. Berandalan kecil. Apakah Anda mencari mati? Baiklah. Jika saya membiarkan Anda keluar dari pintu ini hari ini, maka saya bukan seorang Zhou. Ada apa? Apakah aku salah? Xiao Zhu. Chu Feng, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Xiao Zhu. Sudah beberapa tahun. Sepertinya kamu baik-baik saja. Kamu bahkan berani menyuruhku berlutut dan meminta maaf kepada tunanganmu. Jadi ini Tuan Jiang. Tuan Jiang, saya tidak tahu itu Anda. Jika saya tahu, Anda datang ke Hongqiang untuk membimbing pekerjaan kami. Saya akan mengatur sebuah tandu 8 kereta untuk menyambut Anda. Sepertinya, pelajaran yang Hu Xiao ajarkan padamu sebelumnya belum cukup. Kamu bahkan berani bertingkah di depanku. Ayahmu dan aku sudah tua, hidup kami tidak penting. Kau dan Ling Ling masih muda, bawa adikmu dan cepatlah pergi. Aku akan pergi mengemasi barang-barangmu. Pergi kemana? Jiang Ping, apa kau tahu? Masalah macam apa yang kau bawa ke keluarga Jiang? Keluarga Luo sudah angkat bicara. Mereka ingin memusnahkan seluruh keluarga Jiang. Kau sendiri yang mencari mati. Itu urusanmu sendiri. Mengapa menyeret kami bersamamu? Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Bagaimana kau akan menyelesaikan ini? Kurasa, kau harus pergi ke keluarga Luo dan bunuh diri untuk meminta maaf, untuk meredakan amarah keluarga Luo. Tidak. Ibu, itu hanya keluarga Luo. Aku akan menyelesaikannya. Aku tidak akan melibatkanmu. Menyelesaikan? Apakah kau tahu keluarga Luo? Siapa yang kau cari untuk membantu? Itu adalah tetua tamu gerbang naga. Siapapun yang menentang gerbang naga tidak akan berakhir dengan baik. Jiang Ping, hari ini adalah hari kiamat bagi keluarga Jiangmu. Aku awalnya berniat mengampuni nyawamu, agar kamu bisa hidup 2 hari lagi. Tetapi kamu bersikeras untuk bergegas menuju kematianmu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Kau tahu sedikit seni bela diri. Kau pikir kau luar biasa. Kau meremehkan semua orang. Biar ku beritahu. Ketika tetua tamu Zufen tiba nanti, aku akan lihat kepercayaan diri apa yang masih kau miliki untuk bersikap sombong di depanku. Pergi. Jika hari ini aku tidak membuatmu tahu bagaimana menulis kata mati, aku Luoyan akan menulis namaku terbalik. Hari ini aku mengundang kepala pelaksana Su. Terima kasih sudah bersedia datang. Kepala pelayan utama Su, kepala pelayan utama keluarga Su. Tetua tamu sibuk dengan urusan yang tak terhitung jumlahnya dan akan segera tiba. Dia memintaku datang dan melihat-lihat dulu. Sudah berakhir. Raja neraka hidup benar-benar datang. Aku sudah lama tidak keluar. Aku tidak menyangka bahwa masih ada orang yang berani menyentuh anggota gerbang naga kami, Tuan Luo. Mengenai masalah ini, keluarga Jiang kami yang bersalah. Tuntutan apapun yang Anda miliki, silakan sampaikan dengan bebas. Aku hanya meminta agar Anda mengampuni anggota keluarga Jiang lainnya. Mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Meminta maaf sekarang sudah terlambat. Aku mohon padamu, 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan. Itu semua adalah kesalahan kami. Jika kau mau uang, ambillah. Jika kau mau nyawaku, kau juga bisa mengambilnya. Hanya jangan sakiti pingerku. Jangan sakiti dia. Gerbang naga kami selalu menahan diri dari menindas orang tua yang lemah, wanita dan anak-anak. Jiang Ping, aku akan memberimu satu kesempatan. Selama kau berlutut dan meminta maaf di depanku, dan memotong tangan dan kakimu sendiri, masalah hari ini akan diselesaikan. Jiang Ping, kenapa kau belum berlutut? Kau akan mencelakakan kita semua. Ping A. Bertahanlah sebentar dan badai akan mereda. Kita benar-benar tidak mampu memprovokasi gerbang naga. Apa yang kau bicarakan? Kau seharusnya memotong tanganku saja. Jangan sakiti putraku. Jiang Ping, berlututlah. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan cepat. Nah, Lututku, kamu tidak sanggup menanggungnya. Bocah,
Aku memberimu kesempatan, kau seharusnya menghargainya. Karena itu masalahnya. Aku juga akan memberimu kesempatan. Sekarang. Segera. Telanjang bulat. Lari 3 kali mengelilingi Gunung Yundin. Setelah kamu kembali, segera berlutut dan bersujud kepada orang tuaku untuk meminta maaf. Dan kemudian memotong tangan dan kakimu sendiri. Dengan cara ini, aku bisa membiarkanmu pergi dengan aman dan tanpa cedera. Betapa lancangnya orang ini. Kau ingin keluarga Jiangmu semuanya akan mati. Kau ini siapa? Kau berani memerintahku untuk memotong tangan dan kakiku sendiri. Ketika aku mendominasi Jianghu, kau bahkan tidak tahu di mana kau berada. Masih menyusup. Kalian berdua benar-benar ingin mati. Membuatku mati. Bahkan surga tidak akan mengambilku. Dengan kepala pelayan Su di sini, aku tantang kau untuk mencoba menyentuh satu pun jariku. Peng Er berhenti. Kau sama sekali tidak boleh bertindak gegabah lagi. Kau bocah, jika kau berani bergerak, hari ini aku akan memusnahkan seluruh keluarga Jiangmu. Ibu ayah. Tolong kembali dulu. Jangan gegabah. Bocah. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan bertindak melawannya hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau bocah, kau mencari mati. Kepala pelayan Chu. Tolong hentikan. Bawa mereka pergi. Menalin Tibib Dewa Muda. Kenapa kalian datang? Kepala pelayan Chu. Dendam antara kau dan Jingping. Mengapa melibatkan orang yang tidak bersalah? Demi aku. Lepaskan anggota keluarga Jin lainnya. Tibib Dewa Muda. Ini mungkin tidak sesuai dengan aturan. Masalah ini, keluarga Luo pada dasarnya bersalah lebih dulu, namun kau tanpa henti menekan mereka. Jika ini tersebar, orang hanya akan mengatakan bahwa gerbang naga mengandalkan kekuatannya untuk menindas orang lain. Apakah reputasi itu enak didengar? Kepala pelayan Chu. Lepaskan mereka. Aku akan menjelaskan kepada Chu Feng nanti. Karena kedua nona telah berbicara. Baiklah kalau begitu. Namun, bocah ini, dia harus mati. Bocah, karena kedua nona telah berbicara. Jika kau bunuh diri sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu mayat yang utuh. Diam. Karena kau ingin tahu identitasnya. Tonton saja dengan sabar. Dengan aku di sini, nyawanya pasti akan diselamatkan. Jingping. Dia sudah mencapai tingkat Grandmaster. Mungkin lebih dari itu. Kau bocah, kau berani melancarkan serangan mendadak padaku dan melumpuhkan lenganku. Ketika tuan kami tiba nanti, aku akan lihat bagaimana kau mati. Tuanmu. Dia itu siapa sih? Siapa yang berani berbicara begitu lancang? Ini buruk. Chu Feng ada di sini. Jingping pasti mati kali ini. Aku khawatir itu mungkin tidak terjadi. Siapa yang berani? Begitu nekat. Berani menyentuh bahkan orang-orangku. Tuan, dia orangnya. Dia melumpuhkan lenganku. Dan dia menghina Anda dan gerbang naga. Tuan, cepat bunuh dia. Aku pikir kamu sudah bosan hidup. Xiao Zhu. Apa yang baru saja kamu katakan tentangku? Kamu bilang aku bosan hidup, benarkah? Tuan Jiang, Tuan Jiang. Saya tidak tahu itu Anda. Tuan Jiang, saya minta maaf Tuan Jiang. Saya buta dan tidak mengenali Gunung Tai. Tolong Tuan Jiang, ampuni saya. Apakah aku salah lihat? Chu Feng The film was translated benar-benar and berlutut kepada narrated Jingping. by M. Sepertinya hari itu. Aku benar. Jingping ini jelas tidak sederhana. Orang-orangmu cukup mengesankan. Kamu tidak hanya ingin membunuhku, tetapi kamu juga ingin membunuh seluruh keluargaku. Bodoh. Saya minta maaf Tuan Jiang. Ini semua karena saya tidak cukup ketat dalam disiplin harian saya. Tolong Tuan Jiang. Saya memohon belas kasihan Tuan Jiang. Tolong lepaskan saya Tuan Jiang. Karena itu masalahnya, lakukan. Ya. Tuan. Kau bodoh. Tuan Jiang. Setelah saya mengurus pemakaman keluarga Luo, saya akan datang untuk meminta maaf kepada Anda lagi. Pergi. Ya. Sepertinya Tuan Jing memang bijaksana dan perkasa. Berani dan luar biasa. Pantas saja bahkan Chu Feng harus menghormatimu.
Aku tidak punya waktu luang untuk melayanimu hari ini. Lakukan sesukamu. Bukankah itu teratai tarian salju 1000 tahun yang kuserahkan kepada De Van Jiao? Bagaimana bisa ada di sini? Mungkinkah apa yang kulihat hari itu benar-benar Jinping? No air. Orang yang kulihat hari itu benar-benar Jinping. Aku tidak akan salah mengenali kotak itu. Apakah Jinping sudah menjadi murid De Van Jiao? Seseorang yang bisa membuat Qiu Feng merendahkan diri. Bagaimana mungkin dia mau menjadi murid Xiaoming? Tapi pria sekuat itu tidak boleh direbut oleh Song Wenwen. Kakak Jian, inilah yang aku janjikan padamu sebelumnya. Bagian keuntunganmu, 10 juta. Tidak kurang sepeser pun. Terimalah dengan senang hati. Kemarin keluarga Qin berinvestasi, dan dengan berita tentang keluarga Hai, saham kedua perusahaan mencapai batas harian. Keluargamu pasti juga menghasilkan banyak kan? Ini semua berkat keluarga Luo, karena mencari mati sendiri. Sekarang, Luoyan lumpuh total. Lu Su dalam keadaan vegetatif. Feng Shanshan buta, dan juga telah didiagnosis menderita kanker paru-paru stadium akhir. Bahkan Nyonya tua Feng, kakinya dipatahkan oleh kerabatnya dan meratap sepanjang hari. Benarkah begitu? Aku juga mendengar bahwa keluarga Luo tampaknya telah menyinggung seorang tetua tamu gerbang naga. Itulah mengapa mereka dimusnahkan dalam semalam, yang dulunya terkemuka. Keluarga Luo sekarang berada di Hongqiang, sudah tidak terlacak. Keluarga He tentu saja hanya bisa bekerja sama dengan keluarga Qin kami. Kalau begitu aku harus mengucapkan selamat padamu sebelumnya. Keluarga Qinmu akan segera menjadi keluarga terkaya kedua di Hangzhou. Tidak. Ini semua berkat Tuan Jiang yang telah mengatur segalanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesuksesan keluarga Kie hari ini? Ngomong-ngomong, kita masih harus berterima kasih kepada saudara Jian. Nona Lin, apa yang membawamu ke sini? Silakan duduklah. Belum mengucapkan selamat kepada ketua Qin. Saham keluarga Qin melonjak dengan potensi tak terbatas. Tidak. Mulai sekarang, kami masih membutuhkan Nona Lin untuk menjaga kami. Pemerintah akar Melakukan lelang terbuka untuk tanah di barat kota minggu depan. Aku ingin tahu apakah ketua Qin tertarik. Kudengar, sebidang tanah itu bukankah sedang dikembangkan sepenuhnya oleh keluarga Lin? Nona Lin, apakah Anda bersedia berbagi dengan saya? Mari berbagi keberuntungan bersama. Mari kita berteman. Tapi kami baru saja berinvestasi di grup He, saya khawatir arus kasnya. Keluarga Qin memiliki prospek yang begitu bagus. Aku juga bersedia berinvestasi dan mendapatkan bagian dari keuntungan. Jika kita bisa berhubungan dengan keluarga Lin, maka itu seperti terhubung dengan keluarga bangsawan di kota metropolitan. Maka grup Qin menjadi orang terkaya di Hongqiang, atau bahkan masuk dalam daftar orang kaya negara Huaxia. Sudah di depan mata. Saya sangat tulus. Dalam bekerja sama dengan Anda, saya akan kembali sekarang dan mengadakan rapat dewan untuk memastikan kerjasama ini berhasil. Tunggu ketua Qin, biarkan aku menjelaskan terlebih dahulu. Aku tidak akan membicarakan apapun, kurang dari 20% ekuitas. Selama Nona Lin bersedia berinvestasi, bahkan jika itu 30%, keluarga Qin bersedia. Orang-orang sudah bersusah payah untuk membantumu menjatuhkan keluarga Qin. Apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Siapa bilang aku ingin menjatuhkan keluarga Qin? Grup Qin sudah kabur membawa uang. 300 juta yang diinvestasikan grup Qin juga sudah hilang sia-sia. Begitu aku merilis berita itu, saham mereka besok akan anjlok ke harga terendah. Bukankah kebangkrutan sudah di depan mata? Jadi kau menggunakan investasi sebagai umpan. Bersiap untuk menelan grup Qin dalam satu kali serangan. Begitu grup Qin ada di tanganku. Heya sudah, kukirim ke Nanyang. Hibao juga sudah menjadi budak di sasana tinju bawah tanah. Aku sudah membalaskan penghinaan yang mereka timpakan padamu sebelumnya. Tapi aku tidak tertarik pada tunangan orang lain. Aku sudah membatalkan pertunangan dengan Qiu Feng. Bagaimana mungkin orang sepertinya bisa dibandingkan denganmu? Dengan pemimpin sekte gerbang naga. Siapa yang akan memilih pejabat tamu kecil? Kau cukup pintar. Kau menebaknya hanya setelah bertemu beberapa kali. Apa kau pikir aku? Si idiot Sang Wenwen itu. Dia masih berpikir. Kau hanyalah murid Xiaoming. Dia bahkan tidak memikirkannya. Seseorang yang bisa membuat Qiu Feng merangkak. Bagaimana mungkin mereka memandang baik Xiaoming? Lalu, apa yang membuatmu berpikir, aku akan memandangmu dengan baik? Keluarga Lin kami, termasuk di antara keluarga bangsawan terbaik di kota metropolitan. Menjadi menantu keluarga Lin, bagimu, adalah keuntungan total dan tanpa kerugian. Aku tidak tertarik. Jinping, kau harus berpikir jernih. Jika kau menolakku, kau mempermalukan seluruh keluarga Lin. Apa kau tahu itu? Siapa peduli? Jinping, aku pasti akan membuatmu menyesali ini.
Dia. Apakah yang dia katakan benar? Apa kau benar-benar ketua sekte gerbang naga? Guru Zhou ilahi. Kalau tidak menurutmu mengapa? Mengapa Cupeng begitu menghormatinya? Dan Zhao begitu sopan padanya? Seseorang yang baru saja keluar dari penjara. Mengapa dia tinggal di Villa Gunung Yunding? Saya minta maaf. Saya telah menyinggung ketua sekte. Saya mohon ketua sekte menunjukkan belas kasihan yang besar dan menerima saya ke dalam sekte. Karaktermu dapat diterima, tetapi keterampilan medismu kurang. Aku tidak akan menerimamu sebagai murid. Menurut berita terbaru dari stasiun ini, grup Real Estate He sebulan yang lalu secara resmi mengajukan kebangkrutan. Setelah pengungkapan berita ini, harga saham grup He anjlok secara signifikan. Sejumlah besar pemegang saham berkumpul di luar markas grup He. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebelumnya Xiao Ji terus berkata bahwa saham Real Estate Group He akan tetap naik. Jangan sebut-sebut dia. Saya menelpon saudara saya tadi. Dan saudara saya bilang, Xiao Ji dicurigai melakukan pembunuhan dan telah ditangkap. Sekarang seluruh keluarganya sedang bersiap menjual rumah mereka dan menyewa pengacara. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak dengan mudah mempercayai Xiao Ji sebelumnya. Peng Er terus bersikeras bahwa kita tidak boleh berinvestasi, tetapi kami tidak mempercayainya. Ayah, ibu. Kalian tidak perlu khawatir. Sebenarnya, aku tidak berinvestasi pada saham grup He. Sebaliknya aku berinvestasi pada ada 10 juta di kartu ini. Ini adalah dividen dari investasi itu. Tolong simpan baik-baik. Peng Er, aku tidak menyangka kau begitu pandai berinvestasi. Sudah berapa lama kau sudah menghasilkan 10 juta? Sudah kubilang. Kakak adalah yang paling menakjubkan. Aku bilang, aku akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang baik dan tidak akan pernah diintimidasi oleh orang lain lagi. Tuan Jing. Kakak ini. Saya buta dan gagal mengenali orang hebat. Saya berulang kali menyinggung Anda. Mohon Tuan maafkan saya. Saya mohon Tuan terima saya sebagai murid Anda. Saya mohon Tuan setuju. Aku sudah bilang, kau tidak memenuhi persyaratan bagiku untuk menerima murid. Memohon padaku tidak ada gunanya. Ibu, kakak perempuan ini adalah orang yang sebelumnya menyelamatkan saya di bar. Juga dekan kami. Pingar, setetes air saat dibutuhkan akan dibalas dengan mata air dalam perbuatan. Karena gadis itu baik kepada kita. Dan juga dekan Ling Ling. Dan sangat tulus. Mengapa kau tidak berhenti mempersulitnya? Benar. Lihat gadis yang berlutut di tanah itu. Dia cukup menyedihkan. Dan dia masih sangat muda dan sudah menjadi dekan. Kemampuannya tentu tidak akan kurang. Kita para pria seharusnya tidak picik seperti itu. Ibu dan ayah kalian tidak tahu. Kakak, surat penerimaan sebelumnya adalah berkat bantuan Dekan Song. Demi saya. Setuju saja? Baiklah. Aku akan bicara dengan Su Ming besok. Bangunlah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan Jing. Zhao ilahi telah menceritakan semuanya padaku dan memintaku untuk belajar darimu. Dan melayanimu dengan baik, ibu dan ayah. Sepertinya saudara saya tidak hanya akan memiliki murid lain, tapi aku juga akan punya ipar perempuan lagi. Apa yang kau bicarakan? Aku pasti akan bekerja keras. Jiang Ping, bukankah Anda bilang Bang Kaunghai akan berinvestasi di grup He? Saya tahu. Mereka menolak sebulan yang lalu. Proposal grup He, mengapa Anda berbohong kepada saya? Apa yang kukatakan saat itu adalah, mereka mungkin berinvestasi. Anda Jiang Ping, apakah Anda pikir dengan cara ini, Anda bisa menghancurkan keluarga Qin kami? Saya beritahu Anda, jangan bermimpi. Keluarga Lin akan segera menjadi pemegang saham utama keluarga Qin kami. Ketika keluarga Qin kami bangkit kembali, saya akan membunuhmu. Jinping, jika kau tidak ingin aku berinvestasi di keluarga Ken dan menghidupkan mereka kembali, maka mohonlah padaku dengan baik. Mungkin aku akan melunakkan hatiku. Pembiayaan ekuitas. Penawar tertinggi menang. Jiang Ping, Anda benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Beraninya Anda membandingkan keuangan dengan keluarga Lin. Bahkan jika Anda didukung oleh geng harimau hitam. Lalu kenapa? Bisakah itu benar-benar dibandingkan dengan kekuatan keluarga kota metropolitan? Siapa bilang dia hanya punya geng harimau hitam? Sekte 100 obat kami akan sepenuhnya mendukung Tuan Jing. Sekte 100 obat sudah menyiapkan 5 miliar. Siap untuk digunakan Tuan Jing. 5 miliar. Saya pikir Anda akan memiliki modal yang lebih besar. Nona Lin hanya menaburkan sedikit dari jarinya. Sudah cukup bagi Anda untuk makan seumur hidup. 5 miliar masih belum cukup. Bagaimana jika kita tambahkan seluruh keluarga Qian? Keluarga Qian bersedia mendengarkan perintah Tuan Jian. Sekte 100 obat tidak perlu ditakuti. Tetapi jika Anda menambahkan seluruh keluarga Qian, maka segalanya akan menjadi mengerikan. Qian Wuji Song Wenwen, apa yang kalian rencanakan?
Untuk melawan keluarga Lin kami, apa Anda punya cukup kekuatan untuk menantang semua bangsawan ibu kota? Tuan Jiang, keluarga bangsawan kota kapital selalu bersatu. Menyinggung satu Lin Yue adalah masalah kecil. Tetapi jika Anda menyinggung seluruh keluarga bangsawan, Jiangping sebaiknya Anda memikirkan ini baik-baik. Keluarga bangsawan kota metropolitan bukanlah sampah seperti Anda. Jika Anda menyinggung mereka, belum lagi di Hongqiang, bahkan di seluruh negara Huaxia, tidak akan ada tempat bagi Anda untuk berdiri. Maka kau akan memiliki lebih banyak keluarga bangsawan kota kapital di mataku. Bukan apa-apa. Jiangping, kau benar-benar keterlaluan. Jika aku tidak menunjukkan sedikit warna padamu hari ini, kau tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi ini. Dengan kemampuan Anda yang biasa-biasa saja, beraninya Anda pamer di depan Tuan Jiang. Zhao Ye, Bawahan Anda terlambat. Saya telah mengejutkan Anda, Tuan. Kau datang di waktu yang tepat, bangunlah. Zhao Ye, kau juga berasal dari keluarga bangsawan. Beraninya kau begitu menghormati seorang narapidana yang direformasi. Kau benar-benar mempermalukan keluarga bangsawan kita. Kehilangan muka. Untuk digunakan oleh Tuan Jiang adalah kehormatan tertinggi keluarga Xiao kami, penjilat. Pergi ke neraka. Lin Yue, jika Anda tidak ingin keluarga Lin menghilang di negara Huaxia, saya menyarankan Anda jangan melawan Tuan Jiang. Zhao Yi ini selalu sombong. Bahkan kepala keluarga Xiao tidak bisa memerintahnya. Tapi sekarang dia mendengarkan Jinping. Mungkinkah, selain menjadi ketua sekte gerbang naga, apakah Jinping ini memiliki identitas lain? Mungkinkah Anda? Ini salah Noer. Mohon maafkan saya yang mulia dunia. Mulai sekarang keluarga Lin akan mengikuti perintah yang mulia dunia. Yang mulia dunia, Tuan Anda adalah kepala keluarga bangsawan. Yang mulia dunia. Aku sudah tahu sejak lama, Tuan Anda bukan orang biasa. Mulai sekarang Wen pasti akan melayani Anda dengan baik, Tuan. Kakak laki-laki dan ipar perempuan, kalian luar biasa. Ping Er masih sangat muda, dan grup He sudah menjadi presiden. Keluarga Qin itu dulu adalah salah satu perusahaan teratas di Hongqiang. Di mana ada keluarga Qin sekarang? Sekarang seharusnya disebut keluarga Jiing. Ping Er tidak pernah membuat kami khawatir sejak dia masih kecil. Sekarang dia telah mencapai ini. Saya juga sangat bersyukur. Keluarga kita dapat dianggap The akhirnya film was mengakhiri penderitaan translated kita. and Pingar berkata, narrated by M. Media. setelah beberapa saat, dia akan membiarkan Ling Ling magang di perusahaan. Setelah Ling Ling menguasainya, dia akan menyerahkan perusahaan padanya. Kami berdua juga bisa menikmati hidup santai. Perusahaan sebesar itu pasti membutuhkan bakat dalam semua aspek. Putra saya lulus tahun lalu. Bisakah Ping Er melihatnya? Aturkan pekerjaan untuknya. Putriku lulus dengan gelar master. Mari kita lihat putriku dulu. Putri Anda bersekolah di pabrik ijazah. Apa yang harus dilihat? Putra saya dari Universitas Kunci. Di mana Ping Er? Tuan, apakah tekanan ini dapat diterima? Tuan, saya juga tahu cara memijat. Saya akan memijat bahu Anda. Jangan merusak ikanku. Nanti aku masih perlu memberi Ling Ling membuat sashimi. Jika rusak itu memengaruhi estetika. Tuan Jiang, mohon yakinlah. Saya jamin itu tidak akan terjadi. Cuaca hari ini benar-benar luar biasa.